Cerita kali ini cerita yang dialamin sama keluarga gue sendiri. Oke. Keluarga gue punya ART baru, namanya tuh Mbak Nur. Mbak Nur, oke. Jadi Mbak Nur ini tuh babysitternya adik gue. Nih gue ceritain ya. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2006. Gue masih kelas 3 SD waktu itu. Mbak Nur ini tuh baik banget. Bahkan gue sama adik gue aja nyaman banget kalau sama si Mbak Nur ini. Oke. Dan Mbak Nur juga kalau sama gue apa-apa diceritain tuh sama dia. Sampai akhirnya Mbak Nur baru sebulan dia kerja, dia tuh ngomong kalau dia tuh suka mimpi. Tapi mimpinya tuh aneh banget. Apa mimpinya? Jadi Moy, kata Mbak Nur, mimpinya itu tuh dia ngelihat nenek-nenek bongkok, tapi dia nggak tahu itu tuh siapa. Hah? Nenek-nenek ini tuh selalu berdiri ngeliatin Mbak Nur dari depan kasurnya Mbak Nur. Oh, ini mimpinya tuh juga ada di tempat yang sama berarti? Iya, Di rumahnya Nadila ini? iya di kamarnya si Mbak Nur ini. Oh. Gue langsung ini. Tapi nih, katanya mimpi nenek-nenek ini tuh muncul setiap si Mbak Nur ini lagi dapet. Oh. Dapat kan biasanya 5-7 hari gitu ya. Aha. Nah nenek-nenek ini tuh selalu ada 7 hari berturut-turut di mimpinya Mbak Nur ini. Wah. Anjing, kesian banget Mbak Nur. Wow. Tapi di mimpinya ini tuh bener-bener cuma kayak lagi ngeliatin Mbak Nur doang mimpinya. Dari arah kanan, kadang ganti sisi ke kiri. Ya tapi Mbak Nur nyoba buat gak terlalu mikirin. Mungkin emang nyeremin sih kalau dibayangin kayak 7 hari berturut-turut didatengin sosok yang sama di mimpi lo. Tapi ya karena dia datang cuma di alam mimpi, Mbak Nur masih bisa mikir jernih nih. Beda cerita kan kalau misalnya lo didatengin langsung. Aha. Sampai akhirnya setelah dia selesai dapet, dia udah gak pernah mimpiin itu lagi. Terus sebulan kemudian, waktu dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam 12 malam, tiba-tiba muncullah nenek-nenek ini di mimpi dia lagi. Oh. Persis sama kayak bulan lalu. Nenek-nenek itu berdiri di depan kasur Mbak Nur. Cuma kali ini mukanya nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi marah. Dan matanya tuh lebih melotot dari terakhir kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. Oh. Dari situ Mbak Nur tidurnya udah gak nyenyak dan ngerasa jadi lebih takut. Terus gak sampai di situ mimpinya. Nenek-nenek ini tuh makin dekat, jalan ke arah dia, terus loncat ke atas kasur. Astagfirullahaladzim. Di situ Mbak Nur inget, bahkan nenek-nenek ini ngedeketin mukanya ke arah lehernya Mbak Nur sambil ngendus-ngendus gitu. Terus Mbak Nur ini tuh kaget. Dia kebangun, pas dia buka mata, dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah karena kan itu cuma mimpi ya. Tapi ada yang aneh di malam itu. Pas Mbak Nur bangun, dia ngelihat pintu kamarnya kebuka setengah. Padahal nih ya, setiap dia tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Anjir, berarti kebuka sendiri? Iya Moy. Oh. Nah, semenjak kejadian itu, besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Yang kebetulan bokap gue ini kan ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Bokap gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, dengan sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapet kan. Jadi yang disuruh bokap gue ini tuh gak bisa dilakuin sama si Mbak Nur. Jadi Mbak Nur ini cuma berdoa dalam hati aja supaya kejadian ini tuh gak kejadian lagi. Pokoknya hari itu tuh gak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Sampai gue sama adik gue gak dibolehin juga sama bokap gue untuk deket-deket Mbak Nur dulu. Tapi gue juga gak dikasih tahu nih kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh gak dibolehin main sama Mbak Nur. Akhirnya ya udah, Mbak Nur lanjut kerja, beberes rumah. Sampai akhirnya dia lagi nyapu halaman rumah. Nyapunya nih sekitar jam 5:30 sore gitulah Moy Bi. Menjelang maghrib. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur ini kayak denger suara langkah orang jalan gitu. Tapi dia tuh mikirnya itu tuh gue yang jalan ke arah dia. Akhirnya dia tetap lanjut nyapu. Sampai akhirnya dia mikir, kok langkahnya gak sampai-sampai ya. Akhirnya dia nengok ke belakang buat mastiin. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya ada nenek-nenek yang selama ini datang di mimpi Mbak Nur. Terus tiba-tiba nenek-nenek ini tuh lari kenceng banget ke arah Mbak Nur, masuk ke badan Mbak Nur. Disurupin Mbak Nur ya? Iya, masuk, bener-bener masuk. Oh shit. Di situ posisinya gue tuh lagi nonton TV Moy. Sendirian tuh gue.
Terus gue hilang fokus gitu gara-gara denger ada suara Mbak Nur tuh lagi teriak-teriak di halaman depan rumah gue. Akhirnya gue jalan lah ke depan rumah. Karena gue penasaran, gue lihat halaman tempat biasa Mbak Nur nyapu. Tiba-tiba gue lihat pakai mata gue sendiri, Mbak Nur ini tuh kayak orang kesurupan, matanya merah melotot, jalannya tuh bongkok, terus ngeliatin ke arah gue sambil jalan ke arah gue. Di situ gue panik banget, gue lari masuk ke dalam rumah manggil bokap gue. Pah, itu Mbak Nur di depan rumah kesurupan. Akhirnya bokap gue keluar rumah ke halaman depan. Tapi pas bokap gue keluar rumah tuh nggak ada Mbak Nur sama sekali. Jadi Mbak Nur ini tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Kita cari sekeliling rumah, di ruang tamu nggak ada, di kamar gue nggak ada juga. Bahkan bokap gue nyari ke jalanan depan rumah gue, di situ pun Mbak Nur juga nggak ada. Sampai akhirnya Mbak Nur ini tuh ketemu. Ternyata Mbak Nur itu tuh ketemu di dalam kamarnya, lagi jongkok di depan tong sampah. Mbak Nur lagi ngejilatin pembalutnya dia yang masih ada darahnya. Di situ gue sekeluarga kaget banget dan akhirnya bokap gue narik Mbak Nur keluar dari kamarnya. Akhirnya didoain lah segala macam sama bokap gue. Di situ bokap gue ngomong, kayaknya Mbak Nur ini digangguin karena dia lagi dapet dan dilihat dari tempat sampahnya. Mbak Nur kalau buang pembalut tuh nggak pernah dicuci Bi. Jadi cuma digulung-gulung sama dia, terus dibuang ke tempat sampah kamarnya dia. Dan ternyata sosok nenek-nenek yang ngerasukin Mbak Nur itu salah satu penunggu rumah gue yang marah karena tempatnya dikotorin. Oh shit. Berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Mbak Nur itu bukan karena Mbak Nurnya gangguin ya? Iya. Emang karena Mbak Nurnya jorok gitu menurut gue ya? Iya benar tapi benar. Tapi gue baru inget deh, dari cerita sebelumnya lu pernah bilang kan kalau emang bokap lu tuh bisa ngerti hal kayak gini. Iya benar. Untung aja sih ada bokapnya Nadila, kalau nggak ada yang bisa bantuin gak sih? Iya benar. Iya cuma bokap gue doang yang bisa bantuin waktu itu.